Saya nggak senang saya settingan, saya tuh paling nggak senang settingan. Gitu loh. Hidup saya itu memang apa adanya. Untuk apa settingan? Settingan punya inilah, settingan punya itu, atau settingan adem ayem tiba-tiba cerai. Nggak mau saya kayak gitu. Kalau saya kayak gini berarti tandanya saya masih mengharap supaya suami saya itu berubah. Zaman sekarang itu saya nggak penting settingan gitu ya. Nggak penting settingan itu. Settingan yang lain tuh bodo amat, yang lain boleh settingan, tapi saya nggak perlu settingan. Hidup saya udah seperti ini. Ini saya, kamu suka saya ya syukur alhamdulillah, gak suka saya wis gak popo. Settingan bikin terkenal mbak, oh settingan bikin terkenal tapi gak duwe skill yo sini rek. Tanpa settingan aku wis ngetop, aku iso goyang, iso nyanyi. Sekali manggung 100-200 juta. Lopo kate pakai settingan, gak payu settingan. Gak jadi penyanyi gak popo, dodolan aku. Kok repot, hidup itu harus kerja. Aku masih punya bisnis kok, gak perlu pusing. Si boy, ewer-ewer tutup aurat sombong. Hei si boy, otak kamu, perikiran dan perasaanmu tuh kudu ditutup. Itu aurat namanya. Kamu tuh pikirannya fisik toh kamu itu. Pikirannya tuh jangan fisik aja kamu tuh. Pikirannya tuh perasaan sama hati kamu tuh aurat. Jadi sebelum kamu melihat fisik orang, pikiran dan perasaanmu tuh diauratin dulu, ditutup dulu, baru kamu ngomongin fisik. Kamu mau kamu punya anakmu gak dikai duit, gak dikai nafkah, gelem kamu? Kalau aku punya anakku gak dinafkahi, aku marah. Ya minimal walaupun 500-300 ya kudu dinafkahi rek. Kalau perempuan yang baik pasti sependapat dengan saya. Kalau perempuan itu gak baik, perempuan pelakor, itu pasti ya seneng kayak begitu. Ya maaf dikata ya, aku perempuan gak dodolan, aku perempuan bener-bener kerja. Harga diri seorang laki-laki itu kerja, bener. Di saat gak kerja harga dirinya udah hilang, betul. Gak perlulah wong, saya tuh gak butuh kerja di kantoran, suami itu gak butuh. Yang penting bojoku iso ngebantu istri, cukup. Misalkan oleh duit toko bojo, misalkan oh kan sudah jadi manajer, oke kamu kasih duit buat saya walaupun sudah di manajer, kasih duit rek, kasih duit ini, bojomu tuh kasih duit, bojomu itu belanjai bojomu itu, gitu loh, walaupun cuma 100 rupiah, walaupun cuma 100.000, bojomu bayai, yo nggak danang, bener nggak danang? Iyalah, ini pelajaran buat semua laki-laki dimanapun kalian berada. Kalau punya istri tajir, kamu dapat uang dari istrimu, kamu tetap harus kasih duit istrimu. Itu wajib hukumnya dalam Islam. Kalau agamaku ya boleh. Kalau agama Kristen gimana kok? Sama ya. Mau agama ya, koko kan agama Kristen ya, atau gimana, pokoknya intinya mau agama manapun sama aja. Jangan marah Mbak Dewi, ntar cantiknya hilang. Aku nggak marah, aku memang kayak begini gitu. Insya Allah suaminya akan berubah. Alhamdulillah, amin. Saya akan memberikan kesempatan sampai kapanpun. Aku bukan perempuan yang suka cerai-cerai, enggak. Dari suamiku pertama sampai suamiku kedua, yang menceraikan aku itu adalah suamiku, bukan aku. Ingat itu ya. Aku cuma memberikan pilihan. Kalau kamu sanggup menafkahiku, aku akan bersamamu. Tapi kalau kamu tidak sanggup menafkahiku, ceraikan aku. Tidak salah kan? Tidak. Dalam agama harus itu. Aku tuh bukan babu, aku tuh bukan sapi perah. Aku nggak butuh dibiayai hidup aku. Aku cuma butuh dinafkahi karena aku sudah punya duit. Aku nggak ada job nyanyi pun aku masih punya bisnis. Uangku masih ada. Aku perempuan yang nggak akan pernah susah karena aku mau kerja. Jualan pisang goreng aja aku bisa. Aku bisa makan. Wah titik-titik kok, titik-titik, lihat itu rumah tangganya Mama Ute, lihat itu loh rumah tangganya Mak Soima, lihat itu loh rumah tangganya Mbak Inul. Wah, ngapain aku lihat? Aku gak tahu mereka bahagia atau enggak. Ya, urusan mereka lah rumah tangganya. Yang aku tahu suami itu kudu nafkahi istri, basewu kayak barongewu. Goblok lewat wedok aku gelem. Intinya
Aku itu sangat menyayangi suami aku. Mau siapapun itu suamiku tuh aku sangat sayang. Tapi jangan pernah melupakan kodratnya sebagai suami atau sebagai istri. Itu aja kok. Aku justru kalau ada yang bilang, Mbak DP jangan sombong. Roda itu terus berputar. Justru roda itu berputar. Mungkin saiki aku sih ono duit. Suatu saat kalau aku ndak punya uang, sopo sing ketika aku mangan. Siapa kalau bukan suami? Bener nggak? Itu loh maksud aku. Cerai aja mbak daripada punya suami gitu. Nggak boleh, harus kasih kesempatan dulu. Udah 4 tahun kan, kalau suamiku nggak berubah itu lain ceritanya. Aku dari dulu nggak pernah menceraikan suamiku. Dari suami pertama, suami kedua bukan aku yang menceraikan suamiku. Tapi aku memberikan putusan, memberikan pilihan. 1, kalau kamu mau bersamaku, nafkahi aku, walaupun cuma 10.000 ataupun 20.000 dalam sebulan. Tapi kalau kamu nggak bisa nafkahi aku, kamu tidak bisa bertanggung jawab sama aku, kamu cerai sama aku. Itu aku. Berarti kalau laki-laki itu menceraikan aku, ya sudah. Begitu. Prinsipku itu gitu. Saya itu bukan perempuan yang tiba-tiba langsung mencerai. Enggak. Dari suami pertama, suami kedua itu saya nggak pernah menceraikan suamiku. Makanya makanya Allah itu selalu kasih aku rezeki. Karena aku perempuan yang pekerja keras. Nah, perempuan yang pekerja keras itu harus disayang, harus dimanja, harus di nyung gitu. Bener nggak kok? Perempuannya sudah kaya raya, perempuannya sudah punya segala-galanya. Aku tuh cuma butuh dimanja, butuh disayang. Aku tuh cuma butuh dibelai. Mungkin banyak sering marahin suaminya. Ya dimarahin lah turut tok. Ya dimarahin lah kalau tidur tok. Emang ada perempuan gila kalau misalkan suaminya meneng tok, wedoke kerja. Astaga dek, dosa loh dek mengumbar aib suami. Nggak dosa lah. Orang kalau nggak gitu nggak sadar. Kalau misalkan biar sadar ya nggak dosa. Iya kan? Daripada aku yang disalahin. Aku nggak bukan ngumbar kok. Aku tuh bukan ngumbar, tapi biar orang tuh sadar gitu loh. Jangan dijelek-jelekin saya ini. Saya tuh kurang gimana saya sama keluarganya AA ya. Saya tuh sudah sangat baik. Semua kalau perlu ibaratnya saya biayai keluarganya. Jadi jangan saya digituin gitu loh. Mau cowok molor ya kak, masa cowok molor ya kak? Iyalah, kerja. Dewi diapain nih sama suami? Lu ya apa? Gak dinafkahi, ngerti nggak? Nonton dulu baru ngomong gitu loh. Kalau gaji laki-laki cuma sedikit piye? Lo ya apa sih konku Fani? Kan aku bilang, aku tuh sudah tajir. Aku tuh butuh laki-laki tuh cuma ngasih sama aku tuh per bulan minimal bisa bayar listrik. Ngono loh. Berapa tahun gak dinafkahi? Ya kalau cuma sehari 2 hari ya gak mungkin ngomel ngene. Berarti wis tahunan. Mami kan gak butuh gaji suami. Saya memang gak butuh gaji suami, tapi saya butuh nafkah dari suami. Tanggung jawab itu ada dalam agama Islam. Kalau enggak saya yang dosa. Kamu tahu Islam kan? Kamu tahu agama kan? Dalam agama itu harus menafkahkan istri, walaupun cuma berapa. Jangan mentang-mentang kamu sudah dapat gaji dari istri, terus tiba-tiba gajinya buat kamu sendiri sama buat keluargamu. Itu nggak bener namanya. Kalau laki-laki yang baik itu udah tahu gajinya itu ibaratnya dari istri, ya harus dikasih istrinya walaupun cuman ini dek per bulan buat kamu beli tempe, beli tahu ya buat makan secukupnya. Itu udah bener tuh, laki-laki baru bener. Gitu loh. Mami lah biyen ngopo mbok rapi si AA katanya. Lu ya goblok kamu. Di mana-mana kalau misalkan sama aja kayak orang selingkuh, ngapain kamu nikahin orang yang tukang selingkuh? Kok goblok sih? Makanya orang itu, kamu kalau tanya ngapain dulu dinikahi, kamu tuh goblok berarti kalau bertanya seperti itu. Bener nggak? Bener nggak teh? Goblok lah.
Orang tanya begitu tuh goblok. Yang pinter tuh adalah begini. Orang itu kalau sudah ngelihat duit itu suka lupa. Jangan lupakan itu. Orang itu kan tempatnya lupa. Orang tuh kalau sudah lihat harta, apalagi ngelihat istrinya kaya atau bahkan lihat suaminya kaya, mereka diem aja. Mereka diem aja, nggak mau kerja, gitu. Bener nggak? Ayo logika. Kita ngelihat duit, kalau kita open mind, kita harus open minded kita nggak main. Ngelihat duit pasti udah diem aja. Ngapain gua kerja, duit gue ada, ibaratnya kasarnya kayak gitu. Tapi kalau kita open minded, sampai kapanpun waktu itu adalah kerja. Kita mesti kerja dan kerja, itu yang benar. Aku yakin ya, nih, kamu jangan bilang saya egois. Misalkan ada orang yang bilang, udah tahu Angga dari dulu nggak kerja, dulu kerja di bank, kan nggak boleh gini-gini loh. Kalau udah nggak boleh kerja di bank, ya udah kerja sama saya, kan dia bisa jadi manajer saya. Makanya kalau misalkan ada yang bilang, Dewi Persik udah tahu lah Angga begitu dari dulu ngapain? Karena kita nggak tahu. Ya karena lu pertanyaannya goblok. Kalau kamu perempuan gak goblok, pertanyaanmu adalah mudah-mudahan AA diberi kesadaran tanggung jawab seorang suami itu apa, gitu loh. Pertanyaannya ngapain? Udah tahu AA dari dulu begitu kok dinikahin, lu goblok. Makanya aku pingin nikahin AA supaya AA itu bisa kerja sama dengan saya, bisa supaya dia dapat duit. Tapi duitnya bukan buat diri sendiri. Gimana caranya? Duitnya itu buat keluarga, gitu loh. Kenapa? Lah bukannya alias manajer mami. Lah makanya kalau sudah jadi manajer aku berarti tandanya dapat duit dong. Kalau udah dapat duit berarti tandanya uangnya buat siapa? Ya berarti uangnya ya harus buat istri. Walaupun dikasih 100.000 gitu loh, bayar listrik. Podo-podo koyo ngono akeh, 10 laki-laki yang kepingin jadi suami saya. Udah gampang, tinggal dirayu Dewi Persik. Tinggal dirayu Dewi Persik jadi manajernya, udah. Ya, jadi manajernya gampang. Nanti kalau Dewi Persik gak payu, aku cerai Dewi Persik. Nih suzonnya saya. Nih, yang pinter itu apa iya? Sekarang saya mau tanya sama kalian, Mama Ute atau Soima atau Mbak Bainul, misalkan suaminya jadi manajernya, apa iya? Hah? Apa iya Mae itu gak dikasih duit? Mama Ute gak dikasih duit sama suaminya? Apa iya? Aku tanya nih, jawab ya. Aku mau tanya, mereka dapat duit dari istrinya karena jadi manajernya. Terus sebagai seorang suami, apa iya listrik dan yang lain-lain tetap istri yang bayar? Aku tanya nih. Jawab. Uang suami, uang istri ya Allah lah. Itu baru benar, pinter kamu Eka. Gitu loh. Jangan cuma Dewi Persik aja yang disalahin di sini. Dewi Persik itu udah kurang sabar gimana 4 tahun. Hampir 4 tahun. Gitu loh. Makanya saya kasih kesempatan, kalau mau berubah ayo saya modalin, tapi kamu mau kerja, tapi kalau nggak mau berubah ya cerai, itu capek amat. Saya paling nggak suka gitu loh, kalau saya sudah sayang sama orang itu ngejelekin saya. Nih, suami wajib nafkahi istri. Kalau enggak dosa itu hukum dalam Islam, hukum Allah, hukum Rasulullah, nggak bisa diganggu gugat. Benar itu. Saya yang dosa. Gitu loh. Cerai itu nggak baik. Iya memang Pak. Siapa yang bilang baik cerai Pak? Tapi saya nggak mau Pak. Kalau misalkan saya nggak dinafkahi Pak. Saya memang tajir punya duit. Tapi saya ingin dinafkahi Pak. Nggak salah kan Pak? Masa saya mau nafkahi suami Pak?